Nah, pada hari sebelumnya kami itu sudah mendapat agenda kegiatan dari pemerintah melalui grup WhatsApp Pers dan Prokopim. Jadi pada hari sebelumnya itu salah satu staf Prokopim itu sudah menyampaikan agenda bahwasanya untuk tanggal 15 itu ada beberapa agenda kegiatan untuk pemerintah Murataraan. Nah, salah satunya adalah agenda yang membahas tentang rapat tindak lanjut mengenai pembangunan gedung perpustakaan yang ada di Sumatera. Ya. Karena materi ini yang kami anggap menarik, karena pada hari sebelumnya kami sudah memberikan mengenai keterlambatan pembangunan, jadi kami anggap ini salah satu hal yang menarik untuk ditindaklanjutin dalam bentuk pemberitaan lanjutan dari hari sebelumnya. Jadi pada hari itu karena agendanya jam 9 kami datang sebelum jam 9 karena takut ketinggalan materi rapat. Ya. Namun pada hari itu pada saat pukul lebih kurang 9.30 asisten 1 selaku pemimpin rapat baru datang. Ya. Jadi ketika asisten 1 masuk ke ruangan, kami itu langsung ikut masuk ke ruangan. Dan kami berdua ini langsung masuk duduk di belakang sekali karena takut mengganggu tamu undangan yang hadir. Namun sebelum memulai rapat, Oknum Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip ada berbisik kepada asisten 1. Kami belum tahu pasti apa yang disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan kepada asisten 1. Namun setelah penyampaian yang berbisik itu, asisten 1 langsung menyampaikan sesuatu kepada kami menggunakan mikrofon. Nah, isinya mohon izin untuk kawan-kawan wartawan yang hadir, Ibu Hera selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip merasa keberatan kawan-kawan wartawan meliput dalam ruangan ini karena menurut beliau tidak mengundang wartawan untuk meliput rapat pada hari ini. Mohon untuk kawan-kawan keluar dulu. Asisten 1 menyampaikan demikian. Saya selaku wartawan pada waktu itu yang rencananya ingin meliput agenda rapat, ya saya merasa keberatan dengan penyampaian itu kan. Jadi saya mempertanyakan isi penyampaian saya itu pada rapat itu. Mohon izin Pak Asisten, saya ingin bertanya, apa alasan kami tidak diperbolehkan meliput di ruangan ini? Apakah isi agenda rapat ini adalah sebuah rahasia negara? Dan beliau menjawab bahwasannya rapat itu rahasia negara. Itu disampaikan oleh Bapak Asisten 1. Ya. Setelah berbisik dengan oknum kepala dinas yang organ terkait. Benar. Tersebut, Pak. Ya. Boleh diperagakan seperti apa? Jadi pada saat itu kami posisi di belakang, duduk di paling belakang, dan posisi rapat itu di meja paling depan ada Kepala Dinas Perpustakaan dan asisten 1. Nah, kalau ini posisi meja rapat paling depan, di posisi ini Kepala Dinas Perpustakaan dan di sebelah sini asisten 1. Dan beliau berbisik seperti ini. Nah, setelah bisikan itu, asisten 1 langsung ngambil mic menyampaikan apa yang disampaikan yang tadi Kakak sampaikan Iya. Itu katanya arogan, bentak-bentak meja seperti apa? Nah, setelah saya mempertanyakan yang mengenai alasan tidak diperbolehkan untuk meliput itu, rekan saya satu lagi atas nama Marsito juga ikut mempertanyakan, langsung menuju kepada Kepala Dinas Perpustakaan. Isinya seperti ini. Mohon izin, saya ingin bertanya dengan Ibu Hera. Apa dasar Ibu Hera keberatan kami ada di ruangan ini untuk meliput? Tanpa jawaban, Kepala Dinas Perpustakaan ini langsung menggebrak meja. Dan langsung menuju ke arah pintu keluar kalian. Kata seperti itu. Nah, karena kami merasa diusir pada waktu itu dan kami tidak berupaya untuk ngotot tetap bertahan dalam ruangan, akhirnya kami langsung keluar pada saat itu. Jadi agenda rapat tidak sedikit pun kami mengetahui apa yang jadi isi rapat karena rapat belum dimulai pada saat itu. Pada saat rapat itu yang memimpin asisten 1 Kepala Dinas Perpustakaan pada saat itu, PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan, PPTK Pembangunan Gedung Perpustakaan, kemudian pihak penyedia, Kabak Pembangunan juga ada, termasuk ada beberapa orang yang saya kira staf. Nah, pasca kejadian itu kawan-kawan jurnalis
langsung berusaha untuk meluapkan emosi, karena hal ini merupakan hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh kepala dinas. Setingkat eselon 2 ya seharusnya untuk menyampaikan apabila itu memang disebutkan sebagai rapat tertutup, yang mereka mengklaim rapat tertutup kan. Jadi maksud kami kawan-kawan wartawan pada saat itu ya, kalau memang itu sifatnya rapat tertutup, seharusnya kepala dinas ini menyampaikan dengan lisan yang lebih baik. Misalnya, mohon izin kawan-kawan, kami ini menggelar rapat tertutup, mungkin untuk kawan-kawan bisa tunggu di luar dulu. Setelah rapat mungkin bisa kita adakan konferensi pers atau menyampaikan apa yang jadi hasil rapat. Itu yang seharusnya disampaikan, bukan dengan menggebrak meja dan langsung mengusir wartawan. Untuk laporan ke pihak berwajib, kami melaporkan itu 1 hari setelah kejadian. Ya. Itu kami berdua didampingi dengan organisasi IWOI, Ikatan Wartawan Online Indonesia, langsung mendatangi Mapolres Muratara. Nah, pada saat itu kami langsung diterima di ruang reskrim pada saat itu, ruang Pitu, untuk menyampaikan laporan terkait menghalang-halangi tugas jurnalistik. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 pasal 18 ayat 1. itu yang kita laporkan. Iya. Nah, untuk selanjutnya sampai sekarang ada informasi terbaru terkait kasus tersebut? Untuk perkembangan dari aparat penegak hukum belum ada sampai saat ini, mungkin masih proses untuk pemanggilan mungkin. Untuk laporan kemarin kami berharapnya seharusnya itu menjadi laporan polisi, namun pihak kepolisian menyebutkan bahwasannya itu laporan informasi. Berarti ada delik aduan ya. Yang kami khawatirkan ini ke depan, hal-hal yang seperti ini yang sifatnya arogan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat ini bukan tidak mungkin akan menjadi suatu wabah menular. Bisa jadi dengan kepala dinas lain atau pejabat-pejabat lain. Mungkin bisa jadi bukan hanya sebatas tindakan pengusiran, bisa jadi kepada tindak kekerasan yang mungkin kalau memang ini sampai tidak ditindaklanjuti. Dan ini juga dapat terjadi bukan hanya dengan kami, bisa juga terjadi dengan wartawan lain, bukan hanya di Kabupaten Muratara, mungkin bisa jadi di seluruh Indonesia. Nah, kalau misal untuk harapan, ya kami berharap untuk aparat kepolisian, ya mohon untuk segera ditindaklanjuti untuk laporan ini. Jangan dianggap ini hanya sebatas pengusiran, namun ini hal yang sangat tidak pantas dilakukan untuk pejabat. Nah, untuk waktu itu berapa orang jurnalis wartawan yang waktu kejadian itu? Pada hari kejadian hanya kami berdua, karena kami berdua ini pada hari sebelum rapat itu memang menggiring masalah pembangunan gedung perpustakaan yang tidak rampung setelah perpanjangan waktu. Ya, posisinya kami memang sangat menyayangkan untuk tindakan si oknum kepala dinas perpustakaan ini. Yes, tidak sepantasnya lah beliau melakukan itu. Entah terlepas beliau ada masalah di rumah atau masalah di pekerjaan, ya tidak sepantasnya itu dilakukan kepada awak media yang hadir, karena kami tidak tahu untuk permasalahan pribadi kan.